Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan waraban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun sadaqallahu azim. Oke teman-teman, kita kali ini membahas yang lagi viral perihal tarim. Apa yang viral tuh? Ini banyak beredar video pasir tarim itu berkah, jadi diperjualbelikan pasir tarim karena dianggap berkah gitu loh, dianggap ajaib. Nah, kenapa harus kita bahas? Sebab ini sudah ada sebenarnya contoh pelajaran ya dari terdahulunya. Ini mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf jarin batin ya. Contoh sebelumnya apa gitu? Air jam-jam itu diperjualbelikan ya kan. Untuk beli air jam-jam itu mesti ke Arab lagi. Kenapa? Karena katanya ya dulu bahwa air jam-jam itu bisa membersihkan hati kita gitu. Ya kan? Itu beritanya. Jadi sehingga orang Arab tuh menjual air jam-jam itu. Faktanya bertonton tuh orang Arab minum air jam-jam, kotor juga hatinya. Cobalah, itu logika kita. Orang Arab tuh bertonton minum air jam-jam, kotor juga kan? Hah? Itu jadi pelajaran loh. Jadi pelajaran diperjualbelikan. Ya kita sama-sama jujur lah, tak usah bohong. Orang-orang yang minum air jam-jam sudah bersih hati itu. Faktanya mana gitu. Nah, jadi ini mau dibalikkan lagi dengan kondisi yang seperti itu. Contohnya itu tadi, yang sekarang ini tadi, pasir tarim. Pasir tarim yang dengan gaungan mereka, dengan celotehan mereka, dengan narasi-narasi mereka, dengan gaya marketing mereka yang seolah-olah Tuhan lah di sana tuh di tarim tuh. Berkah ininya, berkah itunya, macam lah para pendakwa termasuk Habib Ba'alawi, Ustadz meninggi-ninggikan tarim tuh, kota tarim. Apa aja di marketkan orang tuh. Demi apa? Demi bisa mencari cuan, mencari keuntungan pribadi. Demi bisa mengimbangi, menyaingi seperti layaknya Mekah atau Ka'bah yang pernah menjual air jam-jam, Padahal kita teman-teman ya brother semua, kita berpikir logika aja gitu. Kalau pasir tarim itu berkah ya, kalau pasir tarim itu berkah, mereka miskin tuh di sana, ya kan? Pertama mereka tuh perekonomiannya nggak seperti Indonesia. Nah, di tanah Indonesia orang mencari duit, mencari rezeki, mencari jodoh, mencari kekayaan, mencari berkah. Artinya apa? Artinya tanah Indonesia ini pun berkah. Apa bukti berkahnya? Buktinya banyak yang mencari duit, mencari uang, mencari rezeki, mencari jodoh, mencari istri, mencari segala macamnya. Berarti kan berkah di tanah Indonesia. Di tanah Indonesia itu berkah berarti. Maka banyak orang mencari rezeki, mencari ridho Allah, mencari pengetahuan agama, mencari ilmu. Itu tandanya Indonesia ini berkah. Tanah di Indonesia ini berkah. Lantas kenapa digaungkan pasir tarim itu berkah gitu loh. Nah, inilah permainan-permainan yang untuk menyesatkan umat Islam. Inilah cara mereka untuk menyesatkan umat Islam. Mereka ada-adakan yang tidak ada. Mereka lakukan segala macam cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ya kita logika kan. Kita mencari rezeki di Indonesia, mencari berkah di Indonesia, mencari ilmu di Indonesia, belajar agama juga di Indonesia, mencari istri juga di Indonesia. Dan kayaknya kita nggak kenapa-kenapa, dan bahkan banyak melahirkan para ulama-ulama warisatul anbiya di Indonesia. Nah, disinilah kita harus berpikir agar kita lebih hati-hati.
dengan mereka-mereka yang mau menyesatkan umat dengan cara mengada-adakan yang tidak ada. Contohnya itu tadi, Pasir Tarim Berkah. Pasir Tarim Berkah apa rupanya? Hebatnya apa sih Pasir Tarim Berkah? Apakah cuma ada Tuhan di sana di Tarim tuh? Apakah Allah tuh hanya ada di Tarim gitu loh? Apakah seperti itu? Sehingga dianggap berkah. Berarti di Indonesia nggak ada keberkahan. Berarti di negara lain nggak ada keberkahan. Adinul akal kata Rasulullah. Agama itu harus diterima oleh akal, bukan diakal-akali. Nah ini fakta realita yang terjadi. Siapa yang menggaung-gaungkan itu ya? Menggaung-gaungkan bahwa tanah kota Tarim itu berkah. Tuh Ba'alawi, Habaib, jelas rekam jejaknya. Ada sebagian ustadz juga. Mereka lah marketingnya. Agar manusia ini mengarahnya ke Tarim, bukan ke Mekah. Salah satunya. Yang tanpa kita sadari, mereka melakukan ini agar umat Islam, agar manusia ini menjadi bodoh. Jadi bodoh. Percaya lagi dengan hal-hal kayak gituan. Seolah-olah di Indonesia nggak ada keberkahan. Nah itu gaung-gaun mereka itu, Ba'alawi, Habaib itu. Itulah makanya bahayanya mereka ini ketika dibiarkan gitu loh. Kita logikanya begini, mereka selalu bercerita tentang karomah segala macam. Apakah saya yakin? Yakin saya masalah karomah, yakin 1000%. Akan tetapi mereka yang bercerita tentang karomah coba praktekkan. Mereka yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad coba praktekkan mana karomahnya gitu loh. Jangan hanya pandai berucap, hanya pandai teori, karya kata-kata. Coba praktekkan. Orang Indonesia ini butuh karya nyata, butuh bukti. Bukan karya kata-kata, bukan cuma teori, praktekkan dong. Kalau bisa Isra Mi'raj 70 kali, silakan coba praktekkan Isra Mi'raj 70 kali. Kalau memang tanah Tarim itu berkah, macam mana keberkahannya? Coba buktikan gitu loh. Bukan karya kata-kata. Jangan seolah-olah orang Indonesia ini selamanya bodoh. Oh, jangan salah. Hati-hati kalau bercakap. Gak selamanya orang Indonesia itu bodoh. Karena orang Indonesia juga banyak belajar. Jadi hal-hal seperti pembodohan yang mereka lakukan. Mereka lah marketing kota Tarim nih, Habaib nih. Banyak rekam jejaknya. Silakan searching, silakan cari. Abu Jahal tuh di Arab tinggalnya. Bertonton dia juga minum air jam-jam tuh. Bertonton. Nah, busuk juga hatinya. Ini Tarim lagi. Berapa banyak itu Habaib tuh pijak kota Tarim? Udah berapa lama mereka pijak-pijak kota Tarim? Toh sampai sini apa jadinya? Busuk juga kan hatinya, mencaci maki, menjinahi istri jemaahnya. Macam masih banyak lagi. Inilah yang terjadi, inilah fakta. Jadi teman-teman, brother-brother semua, janganlah kita biarkan hal-hal seperti ini beredar di NKRI. Sebab apa? Sebab rakyat Indonesia akan menjadi bodoh. Umat Islam akan menjadi bodoh. Agama akan menjadi menyimpang semuanya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.